اللهم ارحمنا بالقرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi muharrama awarrasidin wajallaha syahran mubarakan liqaumil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wadil amin tibil qulubi wa da'waiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absyari wa gijaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsin an tamutu illa bi idnillah kitaban muajjala wa may yuri sawabad dunya nu'tihi minha wa may yuri sawabal akhirati nu'tihi minha wa jannasi syakirin. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubud dunya ra'su kulli khati'at, kiwamud dunya bi arba'ati asa, bi ilmi ulama'i, bi adlil umaro, bi syakawatil agniya, bi da'watil fuqara'i. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah yang kami hormati, musyawarah pimpinan kecamatan atau yang hadir bersama-sama dengan kita pada saat ini, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil, staf kecamatan, panitia penyelenggara tabligh akbar dalam momentum pelaksanaan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, tasyakuran. Sekaligus dirangkaikan dengan perayaan Tahun Baru Islam Muharram 1441 Hijriah. Kami muliakan para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, dan yang kami cintai, kami banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau sampai pada malam ini alhamdulillah kita masih diberi nafas oleh Allah, kita boleh berinteraksi sepanjang hari ini, terutama beribadah kepada Allah merupakan sebuah perwujudan perintah-perintah. Salawat dan taslim tak henti-hentinya kita haturkan keharibaan Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 365 hari
12 bulan atau 1 tahun. Dalam perjalanan kehidupan umat Nabi SAW telah diharamkan 4 bulan. Bulan yang pertama yang diharamkan oleh Allah adalah bulan Muharram. Bulan yang kedua adalah bulan Rajab. Bulan yang ketiga adalah Ramadan. Dan bulan yang keempat yang diharamkan Allah adalah bulan Zulhijjah. Sekarang timbul pertanyaan, mengapa Allah mengharamkan 4 bulan ini? Karena dalam titik perjalanan sejarah Islam, Muharram ini ditempatkan sebagai bulan yang diharamkan paling pertama untuk mencegah umat Islam, umat Nabi SAW dari berbagai macam persoalan yang akan nanti menggerogoti hidup dan keimanan mereka. Sebagai contoh, setelah nanti kita di bulan Muharram ini, di depan kita ada pelaksanaan tasyrik musyrik. Umat Islam diingatkan oleh Allah bahwa tahun barumu adalah tahun Muharram Hijriah, bukan Masehi. Sehingga kita tidak lagi mengkonsentrasikan kehidupan kita kepada tahun baru Masehi. Saya memulai tadi dengan mukadimah likaumil muharrama likaumil mubarakan likaumil mukminin. Jadi tahun baru Islam itu adalah Muharram, dan Muharram adalah barokah tersendiri bagi orang mukmin, orang beriman. Muslim sama mukmin saya kira beda ya. Semua bisa mengaku muslim tapi belum tentu beriman. Betul? Orang bisa mengaku saya Islam, saya beragama Islam, Muslim, tapi belum tentu mukmin. Karena di akhir zaman ini ada 3 golongan. Golongan yang pertama mukmin, golongan yang kedua adalah kafir, golongan yang ketiga ini bahaya ini, munafikin. Jadi dulu hanya 2 yang saya tahu, mukmin dan kafir. Sekarang ada ketambahan 1 golongan, munafikin. Nah, mereka ini bisa saja mengaku sebagai Islam. Ini musuh yang paling bahaya dalam perjalanan sejarah Nabi dan sahabat. Maka diharamkan bulan ini oleh Allah. Kenapa diharamkan? Karena setiap perjalanan pembaharuan kehidupan umat Nabi dimulai dengan Muharram. Kemarin kita lil hajj, bulan jihad, jihad fisabilillah. Jihad yang paling tinggi itu adalah naik haji. Orang kemarin baru berjihad, pulang mereka dari jihad, mereka mendapatkan pangkat sebagai seorang hamba Allah yang telah mencapai kesempurnaan rukun Islam yang kelima. Dijamin harganya itu adalah surga bagi yang mabrur, yang mabuk enggak. Jadi Islam ini agama yang sangat sistematis, kontekstualis, teologis, dan rasional. Jangan kita terlalu beranggapan bahwa kita telah beriman kepada Allah, nilai-nilai sopan dan santun kita langgar. Berarti Anda belum beriman itu. Ini pertemuan yang begini ini dihadiri oleh muspika, alhamdulillah, karena ulama dan umara itu adalah mitra. Qiwamud dunya bi arba'ati asar. Tertibnya, teraturnya dunia itu karena ada 4 orang. Siapa mereka? Yang pertama bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Mau jadi apa kita? Kata Nabi, kalau tidak ada ulama, lahalaka jahilun. La bi ilmi ulama'i lahalaka jahilun. Celakalah orang-orang bodoh. Tanya sama Pak Kapolsek yang sambutan tadi dengan Pak Dan Ramil. Mereka berpangkat, mereka menjadi pejabat, mereka duduk pada sebuah konstitusi. Mereka disebut sebagai afdalunas.
afdalun, orang yang paling utama, afdal, yang mulia di antara yang berkumpul kita dalam konteks kehidupan sosio-kultur. Mereka yang dianggap sebagai orang berpangkat karena apa? Karena ada keberkahan di dalam jiwa mereka. Apa itu? Iman Islam, ihsan, insan. Di dalam menyatu dalam satu kekuatan yang disebut dengan tauhid. Saya nggak yakin mereka bisa menjadi pejabat kalau bukan beragama Islam, termasuk Jokowi. Dia tidak mungkin menjadi presiden kalau tidak dengan label Islam. Keberkahan Islam ini luar biasa. Orang bilang Kalimantan kaya, Papua kaya, Sumatera kaya, Aceh kaya, Sulawesi kaya. Bukan bangsa ini yang kaya. Salah mindset kita, salah pola pikir kita. Yang kaya siapa? Yang kaya itu adalah umat Islam. Amin Allahumma. Yang kaya itu umat Islam. Dalam setahun umat Islam memberikan devisa bagi negara hampir 200 miliar, bahkan lebih. Inilah keberkahan orang Islam. Ini baru dalam skop skala nasional. Saya akan bicara sampai skala internasional. Dari mana keberkahan itu? Orang pergi melaksanakan ibadah umroh hampir bahkan lebih dari 200 miliar dalam kurun waktu 12 bulan. Belum lagi dengan ibadah plot skop yang lebih besar, orang melaksanakan ibadah haji secara finansial mencapai nominal triliunan dalam setahun. Kaya enggak itu? Makanya pemerintah biadlil umaro, pemerintah harus adil kepada orang Islam. Di hari-hari ini kan orang kafir ini mulai menunjukkan kurang ajarnya. Tapi jamaah enggak perlu memusuhi orang kafir, karena itu musuh kami pendakwah, bukan musuh masyarakat. Ulama mulai diutak-atik. Jadi bagaimana ke depan kita umat Islam ini? Ya sekolahkan anak-anak cucu kita ini. Generasi kita ke depan menjadi generasi yang Rabbani, generasi yang bertuhan, generasi yang punya akhlak mulia, generasi yang melekat dalam jiwanya akhlakul karimah, akhlak mulia. Supaya nanti jadi jenderal yang berakhlak mulia, jadi gubernur yang berakhlak mulia, jadi menteri yang berakhlak mulia, jadi anggota parlemen yang berakhlakul karimah, mulia. Tapi bagaimana dengan generasi kita ini? Sedangkan kalau tiba tahun baru balapan liar. Tadi saya mau ke sini lewat dari Cibubur, saya lewat jalan belakang ngambil tol Grand Wisata, tol Cibitung. Ada satu tempat di perumahan itu masih berseragam sekolah, naik motor balap, naik motor cross, lalu mereka balapan, masih menggunakan pakaian sekolah. Saya katakan sama istri, ini model generasi Islam kalau modelnya begini, bagaimana dengan situasi? Sama dengan orang Papua. Kebetulan saya lama di Papua, 16 tahun saya di Papua. Papua itu sumber daya alamnya kaya raya. Di belakang rumah pun kalau kita gali tanah pasti ada emas. Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek mesti tahu, emas yang ada di Freeport itu, Grasberg itu atau McMoran itu, sekali diangkut itu Pak, sebesar mobil besar. Dari mil 0 sampai mil 48. Saya lama di Papua, anak-anak saya lahir di Papua. Jadi saya tahu persis bahwa Papua itu kaya. Tapi kenapa Papua masyarakatnya miskin? Karena sumber daya manusianya lemah. Ini adalah sila kelima. Nah, jadi di Pancasila ini jangan dijadikan sebagai tameng politik.
Dia harus digunakan sebagai pilar, sebagai falsafah, sebagai praktik dalam mengejawantahkan karakter sistematis daripada sistem pemerintahan kita. Biadlil umaro, pemerintah yang adil. Karena Nabi juga berkata dalam hadis yang lain, istatun yadkhulun naroh bisitatin. Ada 6 golongan yang masuk neraka karena 6 perkara. Yang pertama, biadl al-umara'u bil jumuri, pemerintah penguasa yang sewenang-wenang. Ini awas, kita ini diciptakan oleh Allah dari 3 kasta. Karena keturunan kita ini dari keturunannya Nabi Adam turun kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh punya anak 3, Sem, Ham, and Yafet. Sem, Ham, and Yafet. Sem adalah orang-orang Amerika, Eropa, yang badannya tinggi-tinggi besar. Yafet adalah orang-orang yang kulitnya hitam, Afrika, Papua, dan lain sebagainya. Sedangkan Ham itu pendek, kecil, putih, mata sipit. Jadi ketika kultur, ketika kasta dalam unsur antropomorfistis manusia ini, dia terbentuk dalam satu kehidupan yang baru. Dari mana datangnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Alhamdulillahillazi arsala Rasulillah rahmatan lil. Setelah Nabi kita Muhammad datang, tidak ada lagi batas antara budak dan merdeka, bangsawan dan jelata, kampung dan kota, bonafit dan masyarakat marginal, semua menjadi satu dalam kehidupan akidah Islam dari ujung ke ujung dunia. Ada berapa jumlah penduduk di dunia? Ada 8 miliar lebih saat ini. Umat Islam cuma 1,8 miliar. Sedikit kalau dihitung dari persentase dunia. Tapi kemudian dunia akan menoleh, dunia akan melihat ke timur. Mana persentase, mana sumbangsi besar bagi kejayaan satu negara, bahkan dunia? Orang akan melihat Indonesia. Oh, di sana rupa-rupanya benih, di sana rupa-rupanya mayoriti kehidupan orang-orang beriman. Dikenal oleh dunia, Indonesia adalah mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Makanya kaya sumber daya alamnya, karena mengikuti banyaknya umat Islam. Coba kalau tidak ada umat Islam, miskin Indonesia ini. Contoh Papua, kan saya sudah kasih gambaran. Contoh Papua, coba kalau Papua masuk Islam, nggak akan miskin Papua itu. Orang kita di Bandung sini sudah nggak ada sawah, betul? Sudah dijadikan gedung. Di Jawa apalagi, sawah-sawah sudah jadi gedung pencakar langit, sawah-sawah sudah jadi mall, sawah-sawah sudah jadi Indomart, Alfamart, dan lain sebagainya. Bisnis para cukong. Keluar orang Jawa ke Sumatera, kemana-mana. Apakah di Jawa juga kehabisan makanan? Tidak. Masih banyak para kiai di sana yang tanpa bekerja, mereka cuma zikir satu malam, datang rezeki bagi umatnya. Ini keberkahan Islam. Saudi Arabia, seorang dokter dari Jerman coba membangun rumah sakit di Mekah. Pulang, tidak ada pasien, cuman lempar begini singkong, tumbuh di sana tandus, batu-batuan, gedung, tembok-tembok batu. Negeri yang di sana terbit para nabi. Lalu datang seorang laki-laki dari kampung. Laki-laki ini piatu. Dia mencoba untuk mengubah dunia ini. Yatim dan piatu, Ahmad bin Abdullah. Tapi sebelum dia datang, banyak sekali nabi sudah merisalahkan, sudah menginformasikan, sudah menubuahkan akan datang si Ahmad.
Jangan ibu bapak berpikir saya tidak tahu tentang Islam. Saya lebih dalam memahami Islam daripada ibu bapak. Saya lebih dalam. Saya memahami Islam itu dari konteks sejarah. Makanya kuat Islam kami. Nggak main-main. Beda dengan ibu bapak. Memang Islam sudah dari nenek moyang. Kadang-kala dipancing Indomie langsung liu gelap itu. Banyak contoh kan. Bahkan pejabat pun ditawari begini, mau dia berbuat maksiat, mengkhianati saudara Muslim. Kalau kami nggak bisa bergoyang, karena kami tahu kehidupan dunia mana, nikmat mana kata Al-Quran yang belum engkau rasakan Yahya, sehingga sekarang kau ada dalam pangkuan kasih sayang Allah. Masuk Islam. Berarti ibu bapak lebih beruntung. Begitu lahir langsung Islam. Kami dengan perjuangan memperoleh nikmat iman Islam. Dengan kajian dan penelitian ilmiah selama bertahun-tahun, bukan seperti membalik telapak tangan. Mengkaji isi Al-Quran, melihat fenomena budaya, culture, sampai kepada persoalan antropologi linguistik, penguasaan secara teologis terkait dengan budaya dan bahasa. Makanya kami rela meninggalkan keluarga, rela meninggalkan jabatan, rela meninggalkan segala-galanya, gaji dan lain sebagainya. Demi apa? Demi keselamatan di akhirat nanti. Dunia ini hanya permainan. Satu waktu Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril. Assalamualaikum mat, salam il. Maukah engkau, kata Jibril, Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan salam kepadamu wahai saudaraku Muhammad. Rasul SAW, apa yang hendak disampaikan wahai Jibril? Allah berpesan, maukah engkau Muhammad semua yang engkau lihat di sekelilingmu ini menjadi harta dan akan menyertaimu? Kata Rasul SAW, sejak menunduk beliau, berikanlah harta itu kepada orang tak berharta. Coba, padahal Allah yang kirim salam. Bagaimana kita? Ini masyarakat kita ini memang sama dengan di Ambon, di Poso dulu. Saya sering ceramah, tidak ada perang agama di Indonesia ini. Tak ada. Islam dan Kristen dijadikan kuda tunggangan untuk mencapai isu-isu politik. Itu makanya pernah ribut, bunuh-bunuhan. Setelah itu maaf-maafin sudah hancur semua. Goblok. Sama dengan kita masyarakat. Segala sesuatu di bulan Ramadan, polisi brimob diadu domba dengan masyarakat, lempar batu, ada yang mati. Innalillahi. Siapa yang menang? Provokator. Nah sekarang begitu. Segala sesuatu yang ada dalam persoalan publik diselesaikan dengan cara yang Islami. Tadi itu Kapolsek dengan Dan Ramil pakai salam enggak? Pakai salam enggak? Berarti orang Islam atau kafir? Islam. Jangan mau kita diadu domba. Kalau kemarin saya marah karena Ustadz Somad dizolimi sama si kafir, itu urusan saya. Kaum minoritas tidak punya sumbangsi bagi negara. Orang Islam ini yang membuat negara kita kaya. Makanya saya pesan kepada Pak Jokowi, lebih adillah kepada orang Islam. Amin ya Rabbal. Bu, udah ke Indomaret? Udah belanja di pasar? Udah atau belum? Sembako murah kagak? Yang nganggur, yang pengangguran ada enggak? Ada. Udah digaji belum? Ayam kencing kalau digaji. Kebijakan, bukan Pak Jokowinya. Interest tendensi kami pendakwah satu saja, satu. Nilai dakwah Rasul kami lanjutkan dalam kemaslahatan umat. Kebetulan kafir ini minoritas di Indonesia, tak ada sumbang siapa. Sumbang siapa? Umat Islam. Masya Allah 94 triliun masih tersimpan di Departemen Agama. Uang orang sempat mau dipinjam sama Jokowi. Kaya enggak? Kaya enggak orang Islam?
Makanya jangan bersedih hati. Oh saya susah tinggal di Cikalong. Oh enggak. Saya kaya orang Islam. Itu Yahya Waloni masuk Islam enggak ada lagi fasilitasnya. Oh enggak, saya masuk Islam pertama saya payah, enggak punya kendaraan, enggak punya apa-apa. No pain, no gain. Tidak ada sukses tanpa penderitaan. Tapi untuk umat Nabi berhasil tentu ada prosedural, ada kriteria, ada tatanan-tatanan dalam step your life, langkah dalam kehidupan. You don't to fall but your success. Kau tidak akan gagal tapi kau akan sukses. Teknisnya bagaimana? Imali dunyaka kanaka ta'yesu abadan wa malyakirotika kakanaka tamutu godan. Carilah duniamu seolah-olah hidup 1000 tahun. Cari akhirat seolah-olah mati besok. Periksa hati kita, periksa pikiran kita, periksa diri kita. Kalau sudah bersih di hadapan Allah, barulah kata Allah, mu'du'uni astajib lak. Minta kepada Allah, Allah berikan. Bahkan tanpa minta kepada Allah, kalau kita lakukan perintahnya, hindari yang dia larang, insya Allah kehidupan yang kemarin baik akan lebih baik, kehidupan yang kemarin buruk akan baik. Itu yang disebut dengan makna esensial daripada Muharram, meninggalkan kebatilan menuju kepada rahmatul hidayah. Amin ya rabbal. Jangan kemarin kacau, kesana amburadul. Minta sajalah. Saya dari Sulawesi, saya dari Manado, tidak bawa apa-apa ke Jawa Barat ini, tangan 10, merantau ke sini. Allah ganti seperti dulu. Ya orang kafir memang begitu, dia nggak suka orang masuk Islam. Dia nggak senang kalau orang mendapat hidayah. Dicari kelemahan, dicari titik kekalahan. Oh saya kemarin lihat kau kafir, kenapa kau ganggu ulama dengan ilmu dongengmu itu? Bicara salib katanya Ustaz Somad harus kita lapor ke polisi. Cobalah bangsa ini jangan cengeng lah, baik kafir maupun mukmin. Ada apa-apa polisi, ada apa-apa polisi. Perempuan kau. Kalau masalah agama jangan lapor polisi. Masalah rumah tangga lapor polisi. Masalah rumah tangga gimana Ustaz? Bukan karena kekurangan pendapatan rumah tangga suami, lapor ke polisi. Lapor Pak Kapolsek, apa? Suami saya selingkuh, gajinya kurang terus. Ya Pak Kapolsek suruh pulang. Kenapa? Ini urusan internal pribadi. Sama dengan agama, dikit-dikit lapor petugas, lapor polisi. Innalillahi. Masyarakat juga Muslim mau diadu dengan polisi, mau diadu dengan tentara, ambil batu takbir di jalan, Allahu Akbar, lempar polisi, lempar tentara. Begitu juga polisi dan tentara merasa diri Islam, ambil batu balas, Allahu Akbar, kafir di pintu gereja. Haleluya. Betul apa betul? Iya apa iya? Memang begitu. Jangan, kalau masalah agama lapor. Kalau dia Kristen tersinggung, Ustadz Somad bicara, ya lapor ke Tuhanmu. Assalamualaikum sus, kepada Yesus. Ini kami mengadu sus, ini Yahya Waloni setiap kali ceramah singgung-singgung akidah kami, tolong dihukum dia. Dia kan Tuhan, kata Kristen. Nah kalau Yesus tidak jawab 1 kali 24 jam, besoknya bilang lagi, Assalamualaikum Tuhan, lapor kepada Tuhan. Saya nggak suka nih Somad dengan Yahya. Setiap ceramah mereka begini begitu, nyinggung salib. Nanti Tuhan jawab, oh jangan, dia kan saya kasih hidayah, kamu yang goblok begitu. Kenapa? Kamu baca buku dong tentang salib. Salib itu bukan eksekusi Isa al-Masih. Salib itu adalah lambang eksekusi dalam sistem pemerintahan Romawi. 65 sebelum Masehi sampai dengan tanggal 6 tahun 6 Masehi, Rom sudah menduduki
Urusalimah, atau kita sebut, orang awam menyebutnya Yerusalem. Sudah menduduki Yerusalem dari tahun 65 sebelum Masehi sampai 6 Masehi. Isa al-Masih, atau dalam bahasa Ibraninya, bahasa kampungnya Isa, Yeshua HaMashiach, dia lahir pada tahun 6 Masehi. Perhatikan baik-baik. Mau dengar saya mau cerita? Bu, jadi ada perempuan suci, tidak meninggalkan solat 2 waktu, tidak juga berakhlak kotor, bersih dalam perilaku dan akhlak, lurus dalam pengakuan ibadah akidah. Siapa namanya? Maryam. Di tengah-tengah malam datang Ruhul Kudus atau malaikat Jibril, melimpahkan kepada Maryam benih dalam fikorari makin, disimpan ke dalam kantong rahim yang kokoh. Isa ibnu Maryam Ruhulillahi wa kalimatullah. Isa anak Maryam ditiupkan dari ruh dan dialah kalimatullah. Makanya Maryam hamil tanpa proses biologis, tanpa makna konotasi seks. Artinya tidak ada persetubuhan antara laki dan perempuan. Hamil. Ibu-ibu boleh nggak begitu hamil? Bapak harus nyosor dulu subuh-subuh kan begitu. Bangun pagi Maryam mulai cari mangga mentah. Lihat di tetangga Cikalong Wetan kagak ada. Purwakarta Pleret dapat, ambil, kupas. Mulai meludah, pih. Maria mulai remuk redam hatinya. Kok saya ini lain perut saya ini? Dulu tidak ada USG. Jadi dia caranya untuk memeriksa dia hamil, dia hanya merasakan secara kontak fisik. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan mulai besar. Maria mulai beli gamis yang agak besar. Menghindar Maria. Karena di Israel sampai hari ini ada 3 hukum rajam yang berlaku. Saya pernah di sana, pernah sekolah di sana, Komandan. Program Magister Teologi sana, saya di Seberot, Yerusalem. Jadi ada 3 hukum rajam itu. Ketemu orang kusta, rajam dengan batu. Ketemu hewan anjing, rajam dengan batu. Bertemu perempuan berzina atau hamil tanpa suami, rajam dengan batu. Maryam takut dengan hukum itu. Maryam pergi dari rumah. Karena di wilayah Yerusalem itu banyak kurma, dia berlindung di bawah pohon kurma. Di antara pepohonan yang berdekatan, ada di Israel itu disebut dengan kanon. Kanon itu tongkat pengukur. Jadi dia mulai ukur dari antara satu kurma ke kurma lain. Di mana sebidang tanah paman saya, di situ saya akan bangun gubuk kecil. Jadi Maryam itu dalam sejarah bukan di kandang binatang. Ini kapiroba di kandang binatang. Innalillahi. Maryam bersembunyi di bawah pelepah kurma. Ini saya mau cerita sampai kepada salib ya. Saya meluruskan. Makanya kalau Ustaz Somad dipanggil polisi, saya siap jadi saksi ahli. Dan saya lebih ahli dari semua pendeta di Indonesia ini. Saya menantang debat terbuka kok. Nggak ada cuma tuh Esra Soro itu. Ya kasihan kau. Bahasa Indonesia saja kau putus-putus, apalagi bahasa asing. Bukan pandai enteng, kita nggak boleh orang Islam juga pandai enteng hewan. Tapi itu kan makhluk kafir sok pintar, kita banting dengan sombong juga. Kau baru belajar cuma 1 ayat dalam Bible, kau pakai Bible bawa kalau debat 1 kontainer kau bawa. Saya sudah bilang 1 lembar pun tak akan bawa saya kalau debat terbuka. Saya hanya membawa otak di kepala saya. Karena orang Islam itu, pendakwa itu tidak ada tuh bawa kitab ke sana kemari. Kitab itu sudah menyatu dalam jiwa seorang pendakwa. Tengah malam menjelang maghrib Maryam sholat. Karena di zaman Maryam itu orang sholat, di zaman Isa orang sholat 2 waktu bu. Begitu sholat datang, begitu salam datang Ruhul Kudus. Yam. Siapa anda? Siapa antum?
anak malaikat Jibril, pulang, kembalilah ke rumahmu karena kandunganmu sudah mendekati hari. Pulanglah Maryam. Oh, sampai di rumah Maryam sudah ditunggui oleh ahli kitab, ahli Taurat, orang Saduki. Tadi yang dibaca tadi ayatnya, saya ikuti apa dibacakan tadi. Dan orang-orang pendek yang pandai melihat bintang. Kalau kita orang Islam, orang Kristen, dulu orang Kristen menyebutnya Majus, Majus. Kalau kita orang Islam menyebutnya orang-orang Majusi. Itu ahli melihat bintang. Mereka melihat bintang, oh ini bintang ini akan datang seorang nabi di tengah-tengah Bani Israel. Mereka tunggu dalam rumah Maryam. Mereka sudah pegang batu. Begitu Maryam melahirkan anak, mereka pegang batu, mereka mau rajam, nih anak dimandikan, apa namanya, pusarnya mulai dipotong, putus, ditaruh di ayunan dari bentuk kayu, rotan. Kayu bukan rotan. Jangan bilang oh salah tuh Yahya, ini ada di syuting ini. Masa di Israel ada rotan, kan begitu. Hati-hati sekarang ini orang kritis. Dibuat dari kayu arah. Ayunan itu digoyang. Begitu Maryam ibunya mau dilempar, dirajam dengan batu, bayi ini bicara, qala inni Abdullahi atani alkitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarrakan aina ma kuntu awsani bi salati wa zakati madumtu hayya makanna lillahi ayata kizabi waladin subhana isaqona amran fa'ina ma yakulu lahu kun fayakun. Artinya, qala ini Abdullahi atani alkitab, saya ini kata Al-Masih hamba Allah, atani alkitab, Allah memberi aku kitab Injil, wa ja'alani nabiyya, dan mengutus aku sebagai seorang nabi, wa ja'alani mubarrakan aina ma kuntu awsani bi salati wa zakati madumtu hayya, kemanapun aku pergi kata Al-Masih, aku adalah orang yang diberkati. Allah memerintahkanku awsani bi salat, mendirikan salat. Isa Kristen atau Islam? Islam atau Kristen? Islam, karena dia salat. Wa zakati, dan membayar zakat. Madumtu hayya, seumur hidupnya. Membayar zakat, salat adalah perbuatan akhlak mulia orang Islam. Itu saya bilang tadi, dalam sejarah di zaman Musa, jangankan zaman Isa, 3.500 tahun sebelum Isa ada orang yang sholat, Musa dan pengikutnya. Cuman kan nabi-nabi ini pengikutnya sedikit. Ibrahim kalau nggak salah pengikutnya cuma 1 kabupaten, Musa cuma 1 kecamatan, Isa cuma 1 desa. Makanya waktu pilpres sedikit yang mati. Nah, Nabi Muhammad 34 provinsi, yang mati 500 KPPS, berangkat mati berjemaah. Ada ustadz di Bandung bilang, oh mati karena diracun. Oh jangan juga begitu, karena belum ada fakta yang menunjukkan mati dia diracun. Hati-hati. Tapi kalau mati model begini, innalillahi, ini kayak belum mati. Kenapa? Karena mati itu adalah rahasia, very very secret from Allah, dari Allah, dan sangat rahasia. Tapi kalau mati begini berjamaah, ditanya apa alasannya? Kelelahan. Masuk akal gak? Ini kayaknya gampang sekali, kok bisa lelah orang mati sampai 500 lebih. Nah, ini kita harus ungkap ke publik supaya apa? Jangan menjolimi sesama rakyat. Pemerintah jangan menjolimi rakyat, rakyat jangan menjolimi pemerintah. Negara akan jadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mati kok cepat sekali begini? Satu kali mati 500 orang. Belum mati itu. Nah, nanti kalau di sana baru malaikat Malik dan Munkar dan Nakir tanya, tendang yang mati Abdullah, di mana sebagian suara Prabowo? Kan begitu, tendang-tendang. Nah, baru ketawa berarti pendukung Prabowo banyak kampret di sini. Kemarin saya di sana di Cileunyi banyak kampret juga, ada juga ebong. Ini cebong kampret, stop sudah ya. Berteman sekarang kita. Begitu mau lempar, ayat bunyi, nggak jadi. Hah? Dia sholat, nggak jadi. Keluar lagi. Yahudi ini kan kurang ajar, bangsa biadab.
Makanya saya bilang jangankan orang Kristen, sedangkan Tuhan saja Yahudi tipu, apalagi cuma Kristen. Allah, datang lagi Yahudi tengah-tengah malam, lempar yuk, lempar. Di sini mereka benci. Begitu mau dirajam, muncul lagi, keluar sudah nih, keluar dari mulut si bayi. Wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulillahi ilaikum musaddiqan lima baina yadaya minat taurat basyiran bi rasulil ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falama ja'ahum bil bainati qalu hisasir mubin. Dan ingatlah ketika Isa anak Maryam berkata, wahai Bani Israel, aku adalah Rasul Allah yang diutus di tengah-tengah kamu untuk menggenapkan kitab sebelum aku. Tetapi akan datang seorang Rasul yang bernama Ahmad, Nabi kita Muhammad. Ayat inilah saya masuk Islam. Terus berpikir, iya ya, tak mungkin Nabi Muhammad buta huruf. Bagaimana dia merangkai sastra Arabik yang terkandung dalam Al-Quran, kemudian menubuahkannya dan tetap kontekstual dalam persoalan risalah historik. No history, no truths. No truths, no theory, no theory, no science. Tidak ada sejarah, maka tak ada kebenaran. Tak ada kebenaran, maka tak ada teori. Tidak ada teori, maka tidak ada ilmu pengetahuan. Oh, ini berarti kebenaran Islam ini. Saya mau masuk Islam. Saya mau tinggalkan jabatan saya sebagai pendeta, rektor. Saya akan masuk Islam. Tapi tidak semudah itu. Belum dapat petunjuk hanya karena logika saya sudah bersih. Petunjuk ini yang mahal sekali. Tidak semua orang akan mendapatinya, kecuali yang beruntung. Allahu Akbar. Diam saya sejenak, terus berpikir, berarti sebelum datang Nabi Muhammad, Al-Quran sudah turun. Karena sampai pada hari ini perkataan Isa yang disebut tadi itu masih ada dalam isi Al-Quran. Al-Quran berarti sudah ada atau belum? Sudah ada Al-Quran, tapi Nabi Muhammad belum datang. Atau ibu bapak mau bantah sama saya? Oh, sudah pernah ketemu Pak Yahya. Di mana? Di warung makan Takanajuwo, di warung makan Ciganea. Itu memang tempat saya makan. Satenya memang mentugus. Maka saya suka kalau ke sini itu Ciganea. Pasti di kepala di otak saya, nggak makan dulu dari rumah. Nggak mau juga makan di tempat ceramah begini, nggak enak. Kopi aja kurang manis tadi. Apa ini ditaruh susu begini? Ini orang penyakitan. Susu. Innalillahi. Anak bayi punya ini, saya minum Kang. Bukan ini minuman pencerama. Itu yang hitam kopi sini. Macam air putih. Apa ini? Ini atlet pemain bulu tangkis ini. Ini mah minuman orang sakit di rumah sakit. Bawa sana. Sini kopi. Itu minuman mujahid gahwa. Mujahid mesti minum kopi, apalagi dingin begini. Masya Allah. Betul Bu? Nah, kan? Jadi maksudnya kan begitu. Kebenaran sebuah kitab itu harus juga diukur dengan kekuatan logika. Iya ya, benar ya. Kalau Nabi Muhammad yang bikin Al-Quran, tak mungkin lah. Dia akan datang setelah Isa sudah menyampaikan. Yang disampaikan Isa 576 tahun terbukti. Bahkan sampai hampir 1500 tahun Al-Quran tak mampu diselewengkan oleh otak dan tangan kotor manusia. Kitab suci Kristen, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Matius bilang lompat ke kanan, Markus bilang sarto ke kiri, Bartolomeus, Capticus, Stefanus, Tetanus. Marah sama saya katanya. Allahu Akbar. Jangan marah, jangan suka marah-marah. Berkelahi kita di atas meja, berdebat secara intelek.
supaya saya Islamkan kalian. Hadirkan ke sebanyak kalian punya jemaat di depan supaya saya Islamkan. Minggu bulan kemarin saya dari Sumatera keliling Jakarta, Sumatera, Jambi, Aceh, 17 kafir saya Islamkan. Dalam sebulan pasti ada 2-3, sudah ribuan. Apa enggak jengkel tuh kafir sama saya? Duh, lama-lama habis ini domba-domba ini. Tapi saya juga sportif bermain. Saya bilang jangan semualah masuk Islam. Kalau sudah semua nanti siapa yang jadi kayu bakar? Betul, Bu? Bu, betul. Kemarin kan ada orang India nih, ada di video saya di HP. Orang India saya Islamkan di Belawan, Sumatera Utara, Medan. Di pinggir gereja banyak sekali. Saya Islamkan orang India, agamanya Buddha, Buddhis. Saya bilang sama dia, namanya Yogi. Yogi, alhamdulillah kau masuk Islam. Kenapa Ustaz? Kalau ente tidak masuk Islam, Masya Allah, hitam mengkilat begini, kayu bakar paling mantap ini. Oh, lama di api ini kalau yang begini. Memang mengkilat seperti HP saya ini nih. Hitam sekali, mengkilat gagah ini kalau jadi kayu api. Terkait dengan itu, ibu bapak protes sama saya. Oh enggak, Nabi Muhammad belum datang, belum ada Al-Quran. Sudah ada, buktinya yang Isa katakan ada di Al-Quran sampai hari ini. Yang saya baca pertama surat Maryam, yang saya baca kedua adalah As-Saff 61 ayat 6. Ada semua dalam Al-Quran. Berarti sudah ada Al-Quran. Isa sudah menyampaikan, Muhammad belum datang. Ibu bapak protes sama saya. Iya memang sudah ada Ustaz, tapi waktu itu sudah ketemu Nabi Muhammad. Di mana ketemu? Di warung Ciganea. Muhammad ngomong sama Isa, apa mat? Tolong dong kalau ente datang kabarin aneh, tulis di Al-Quran. Mana mungkin nggak masuk? Jauh jaraknya, mana tahu Rasul Isa datang. Semua itu berkat pertolongan wahyu epakalupsis diturunkan di Gua Hira. Disusunlah Al-Quran itu berjilid-jilid, sastra yang terkandung di dalamnya mengandung 6.666 ayat, 30 juz, 112 surah. Umat Islam bisa menghafal dari A sampai Z. Quran surah Al-Baqarah yang begitu banyak ayatnya dihafal di luar kepala oleh umat Islam, 30 juz. Saya pendeta berusia 16 tahun tidak pernah hafal satu lembar pun, karena buatan otak manusia yang bikin jadi susah kita hafal. Begini supaya lebih mudah. Di Purwakarta ini ada koran atau tidak? Ada koran nggak? Terbitan koran apa? Purwakarta Pos atau apalah? Tribun Jalanan atau apa? Oh, Tribun Jabar. Berapa halaman itu? Anggaplah 5 halaman, 4 halaman, 3 halaman. Cari orang Purwakarta yang bisa hafal. Jangan 5 halaman, halaman depan saja 1 halaman. Bisa nggak? Berita besok atau berita hari ini? Nggak percaya saya kalau dia mampu menghafal itu. Tapi kenapa Al-Quran bisa? Kenapa Al-Quran bisa? Itulah mujizat daripada al-lahuda wa rahmatul lil, bukan lil alamin, lil mu'minin. Antum ini kalau dengan lil pasti alamin. Wah, ketahuan siapa yang mu'alaf kan begitu. Makanya antum jangan bilang saya mantan kafir, jangan-jangan antum ini. Lihat-lihat dulu yang datang. Ini yang datang bukan mu'alaf, yang datang ini al-muhtadin. May yahdillahu fa huwal muhtadin wa may yudlil fa ulaika humul khasir. Antum jangan dulu bangga lah kalau nggak ngerti Islam, kan begitu. Itu bangga tapi kosong. Begitu dicoba, sama dengan tuh Esra Soro itu yang ngaku pendeta itu. Dia banyak bicara, banyak bacot, banyak mulut besar. Setelah dipanggil berdebat, kabur tiarap, fitnah balik orang. Itu cara orang-orang kafir, pengecut. Umat Islam jangan pengecut begitu, harus penuh berlimpah dengan ilmu. Ya, ikuti seperti Nabi SAW, tidak cari musuh, tapi kalau diundang mari. Musuh tak ku cari, ketemu tak ku lari, kan begitu. Makanya harus berilmu, punya bekal di dunia ini, karena kata Rasul perjalanan kita masih jauh. Gitu. Jangan cuma bangga karena oh saya orang Islam. Oh tidak begitu, bangga tapi berisi.
Bangga tapi punya kekuatan, bangga tapi punya power. Jangan bangga cuma karena label gitu. Nanti setelah jadi pejabat, sudah pernah saya terjadi itu, Pak dan Ramil. Orang berpangkat, acara maulud, memberi sambutan, kocar kacir. Kita sampaikan solawat dan salam kepada Nabi Muhammad subhanahu wa ta'ala. Weh, bukan mualaf dia, bukan dari kafir dia, memang Islam nenek moyang. Berpangkat, kacau. Kenapa bisa salah komandan? Gugup saya di samping kiai. Gugup apaan? Ada juga yang sudah baca Bismillahirrahmanirrahim, la kalau kuwata. Pak Joko, ya sudahlah, kalau sudah salah begitu. Orang Indonesia kan suka dangdut, Bu. Kalau sudah salah langsung aja Bismillahirrahmanirrahim, la kalau ada satu yang kau, langsung tutup dengan dangdut. Itu terhibur. Tapi kalau ente paksa, ini bahaya. Partai Islam, ini kalau nikmat yang tertunda begini bahaya ya. Sudah taruh sini, seperti 3 jam lagi saya ceramah. Taruh itu gula merah, tambah di situ, kasih banyak. Yang tanggung-tanggung kalau kiai besar begini. Bawalah itu minuman orang sakit itu. Saya masih sehat. Lain kali lihat baik-baik panitia kalau undang saya. Ini amplop mah nomor 80. Nanti jadi Ustadz amplop, imanuhum fi amplopihim. Nggak dikasih amplop ngambek, nggak mau lagi diundang. Dari amplop saya nggak masuk Islam, di sana lebih besar insentif dari Jerman. Jangan disangkali kafir. Dulu kalian anggota saya dulu. Saya yang pendetakan kalian kok. Saya tahu isi kepala kalian. Tidak ada memancing-mancing saya supaya saya marah. Saya nggak bakal marah. Saya nggak pemarah orangnya. Tapi saya orangnya disiplin. Saya tegur depan-depan kalau salah. Memang karakter saya dari kecil begitu. Nggak bisa lihat salah saya. Di rumah pun begitu. Kalau ada salah, tidak ada saya main belakang, tembak depan. Karena sudah terbiasa memang begitu. Karakter yang bisa dibaca orang lebih baik daripada karakter tersembunyi kemudian membunuh. Itu bahaya. Tegur saja. Untuk apa kita jadi pendakwah tak punya wibawa? Saya ceramah di Bogor, duduk dengan 2 ustadz. Saya tanya panitia, bilang, Ustadz nanti yang penceramah pertama ada, antum terakhir. Saya bilang, saya duluan, saya mau cepat. Di Cianjur, daerah apa sana, daerah belum merdeka itu. Apa yang 4 jam jalannya begini itu? Aduh, Cidaun. Itu sampai di sana lewat jalanan kecil jurang penuh kebun teh. Pokoknya kami pulang cuma mobil kami, suami istri jalan. Allahu Akbar, kristenisasi luar biasa di sana. Jadi saya tanya panitia, mana yang satu ceramah ini? Datang orang kaya, innalillahi. Dia ustadz, dia cium-cium tangani orang kaya. Saya tanya sama panitia, dia ustadz? Iya, dia mau duet sama ustadz. Saya bilang, saya pulang nggak semau saya model begini. Ini penjilat bukan ustadz. Ini orang kaya yang cium tangan ente. Bukan berarti kita minta dihormati, tetapi wibawa seorang ulama di atas segala-galanya. Yang ulama yang betul-betul lurus. Jangan dipancing dengan harta, dipancing dengan jabatan, kemudian tenggelam. Ulama yang konsisten. Dari awal lurus, dilantik jadi ulama, disebut sebagai kiai, disebut sebagai ustadz, sebagai guru, al-mukarram wal muhtaram. Begitu dia berdiri dengan suaranya, ruh kekuatan Allah ada selalu dengan dia. Bersih dia dari pengaruh-pengaruh duniawi dan tidak terprovokasi dengan mental politik. Dia bicara lurus, benar. Itu ulama. Tidak memihak kepada A, tidak memihak kepada B, batil dihambat. Saya bilang orang kafir masuk neraka, jangan ibu bapak berpikir saya benci kepada kafir. Bukan, tidak boleh berdakwah dengan kebencian. Saya sayang kepada mereka karena masih banyak saudara saya di Manado yang kafir. Supaya apa? Mereka masuk Islam. Asyidau alal
kufar, keras dengan kafir. Innamal mu'minuna ikhwah, dengan sama muslim bersaudara. Asyidau alal kufar, keras dengan kafir, jangan baku jilat dengan kafir. Pak Dan Ramil di kantor ada tentara Kristen, kasih nasihat, Pak. Matius, kamu sudah punya pangkat tentara, masuk Islam, kalau enggak nanti kamu mati masuk neraka. Bilang begitu, Pak, enggak apa-apa. Tapi bukan benci, sayang. Karena kalau Pak Dan Ramil masuk surga, Pak Kapolsek masuk surga, ada anggota yang Kristen tidak diajak pada kebenaran. Begitu Bapak bergembira dengan bidadari di surga, si ahli neraka akan diajak bicara, Pak. Menurut Quran akan diajak bicara oleh Allah. Kenapa kamu di situ? Itu Kapolsek sama Dan Ramil tidak ajak kami, Pak. Oh, jadi kamu menderita di neraka karena dua orang ini? Iya. Sampaikan sajalah. Yang penting tidak dengan kekerasan dan benci. Oh, aman sekali. Apalagi umat Islam ini, Masya Allah, Indonesia ini terkenal the Muslim is the best. Muslim terbaik in the world, di dunia adalah Muslim Indonesia. Di mana ada kafir, Muslim mayoritas, insya Allah si kafir terlindungi. Amin. Sebaliknya, di mana mayoritas kafir, Muslim sedikit, habis. Saya orang Manado, jadi saya tahu. Kakak saya jualan sayur, kakak saya jualan tomat, kakak saya jualan sembako di pasar. Di sebelahnya orang Kristen jualan kepala babi, daging babi. Sampai hari ini, toleransi apa itu? Kebablasan. Jadi kalau bicara toleransi sama saya, nggak usah, saya nggak usah ditipu. Saya pernah hidup di mayoritas Kristen, saya sekarang hidup sebagai seorang Muslim. Nggak bisa dipercaya orang kafir itu dalam toleransi, nggak bisa. Tidak ada lain tujuannya kecuali merusak akidah orang Islam. Makanya tuntun mereka, pancing mereka supaya mereka mendapat hidayah dari Allah. Terangkan kepada mereka. Saya, Pak Dan Ramil, anak tentara, Pak. Bapak saya pensiunan Pasi 1 Korem 131 Santiago. Ayah saya datang ke rumah belum Islam, saya tegur, masuk Islam, kalau tidak masuk neraka. You kafirun, kau kafir, saya bilang. Kok Islamnya radikal sekali kamu? Bukan radikal, memang bapak kafir. Begitu nanti dia tidak masuk Islam dan masuk neraka, bebas saya. Bebas masuk surga melenggang ke atas tanpa ada hambatan. Suami dengan istri, istri nggak ajak suami, suami nggak ngajak istri untuk beribadah. Suami soleh sendiri, pergi sholat kemana-mana, istri anak ditinggalkan. Ku anfusakum wa ahlikum naro, hanyalah simbol. Maka suami akan ditanya, diminta pertanggungjawaban. Kenapa kau di surga, istrimu di neraka? Kenapa istrimu di surga, suamimu di neraka? Nah, maka ada keseimbangan, the balancing in the life. Dalam kehidupan ini ada keseimbangan antara suami istri, antara anak dan orang tua. Artinya bukan dipaksa juga untuk nak kamu Islamnya begini, Islamnya begitu. Enggak. Ada anak saya perempuan kuliah di Bandung, di Unikom, saya misalnya nasihati, Papa selalu berdakwah, Papa nggak minta banyak sama kamu, apa? Satu aja, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Dari jarak jauh pun saya kontrol, bangun sholat. Oh ya Pak, ini saya lagi siap-siap mau sholat. Kontrol aja, kontrol. Apalagi sudah dimudahkan oleh Allah dengan apa informasi telekomunikasi, handphone. Kita handphone sehari penuh yang dilihat dangdut, Dulia Perez, apa itu? Bukan. Ada satu waktu di masjid orang baca Al-Quran, saya mau ceramah, dia baca Al-Quran, Ustadz baca Al-Quran pakai HP. Saya bilang stop. Ada mushaf di mimbar itu, pakai mushaf. Berhenti. Kenapa Ustadz? Habis kau lihat ayat di sini, sebentar ada kiriman dari konten-konten perusahaan-perusahaan subkontrak dalam Telkomsel itu, kirim kau perempuan telanjang bulat. Saya kan sering lihat begitu. Ngapain saya munafik? Masa ada konten yang bila berisikan konten perusahaan-perusahaan subkontraktor Telkomsel, Indosat, oh jangan itu HP-nya Ustadz, jangan dikirim. Nggak ada begitu. Nggak usahlah hidup bertopeng dan bersayap-sayap begitu. Terus terang aja, memang betul pernah masuk di sini. Innalillahi, hapus. Istighfar, hapus. Dan memang begitu dunia. Ikan di laut pun, laut itu bergaram, tapi kita ambil ikan, kita pancing ikan, kita makan mentah, tidak bergaram.
begitulah gaya hidup. La yaghurunaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil summa mawahum jahannam wa bi'sal mihad. Janganlah engkau terperdaya dengan kehidupan orang kafir yang ada di sekitarmu. Sesungguhnya tempat kembali mereka neraka jahanam yang sangat pedih. Jadi kita sebagai Muslim, you know the best, but the best, but you difference. Kau bukan yang terbaik, bukan yang pertama, tapi Muslim adalah lain daripada lain. Berperawakan, berpenampilan, berperilaku, berakhlak mulia, sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunia ini kan penuh dengan macam-macam hiruk pikuk, tawaran, hubud dunia, roh sukuli hotiat. Cinta kepada dunia adalah pangkal dari segala dosa. Tak perlu kita jadi seperti dunia. Nah, caranya bagaimana? Dekatkan diri kita kepada Allah. Dekatkan diri kita antar sama keluarga, komunikasi suami istri, istri dan suami dan anak. Itu suami dengan suami dengan istri, istri dengan suami, anak dengan orang tua. Dekat. Saya istri saya dua, satu dari Kristen, satu sini yang di orang Darangdan. Orang nggak tahu, selama tetangga pun tidak tahu kalau saya poligami, karena nggak pernah ribut. Tapi tetangga sebelah tiap kali gajian bentrok sampai kursinya keluar-luar. Bagaimana kami mau bentrok, kami mau ribut? Yang dihadirkan tiap hari adalah Allah. Yang muda jalan begitu mengaji. Orang Sunda, di Sunda, kalau di tempat-tempat masjid saya ceramah, dia baca Al-Quran, saya ceramah. Yang tua juga tidak dengki, tidak iri, tidak ada segala macam. Ada yang sudah tahu tanya, Ustaz bagaimana masalah tidur? Ya tidur tutup mata tidur. Yang dipikir seks melulu, yang dipikir adalah syahwat. Ustaz bagaimana harta? Oh enggak kekurangan, berkelebihan. Alhamdulillah. Makanya poligami itu bukan perintah, tapi izin. Makanya di Al-Quran dikecerahkan kalau tidak berbuat adil nggak boleh. Izin Allah, kehendak Allah, ridha Allah, maka kita ringan menjalankan. Tapi kalau poligami satu di barat, satu di timur, bohong di timur, bohong di barat, ini tuh bahaya. Akhirnya ujung-ujung muncul di running text televisi. Apa? Istri muda utang gara-gara hutang. Ini kadang-kadang merusak nilai-nilai sunnah daripada Rasul. Man tamassaka bi sunnati inda fasyaddi umati wallahu ajru mi'ati syahidin. Barang siapa, kata Nabi SAW, mempertahankan sunnah di saat inda fasyaddi umati, rusaknya umatku, maka mereka akan memperoleh pahala 1000 orang, 100 orang yang mati syahid. Itu salah satu sunnah Nabi, poligami. Untuk apa? Untuk berdakwah. Kalau pejabat hanya di kantor, gak usah poligami. Kepala perusahaan di kantor gak usah poligami. Yang cocok berpoligami saya. Yang kaki saya ini setiap saat, hari ini besok sudah terbang saya ke Batam. Dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 18 di Batam. Tanggal 20 sampai 22, 24 di Medan. Berangkat terus kami suami istri. 13 tahun. Makan tidak teratur, tidur tidak teratur, kadang-kala satu hari 3 jadwal. Tadi malam di Cilenyi, setelah pulang nanti dari Sumatera, keliling lagi, berangkat ke Solo, berangkat ke Jawa Timur, kembali lagi keliling Aceh, Sumatera, dalam rangka Maulud Nabi. Pakai mobil biasa kan, keliling Indonesia, bertiga saja, saya, istri, anak. Nggak pakai pengawal, Ustaz. Pengawal apa? Siapa yang mau bunuh? Siapa yang mau bunuh? Pakai pengawal katanya. Ketemu di bandara dengan jemaah, Ustaz tidak ada pengawal. Justru kalau kita pakai pengawal, malaikat nggak akan kawal kita. Orang pakai pengawal itu karena ketakutan. Pejabat pakai pengawal takut dirampok, orang kaya pakai pengawal takut dirampok. Saya berampok apa?
Yang kawal saya ini adalah berlaksa-laksa malaikat. Orang kafir di Makassar, orang Toraja pernah tabrak mobil saya, dan saya tabrak dia dengan motor. Begitu di rumah sakit dijahit 88 benang dari depan ke alis mata sampai belakang. Dia bersaksi, si kafir ini, saya mabuk, saya tidak suka Ustaz ceramah, saya disuruh tabrak. Daerah Kristen, daerah Toraja, Palopo. Terus bagaimana kau? Saya lihat di mobil Ustaz, bukan Ustaz sendiri. Waktu itu istri saya mau melahirkan, dia sudah pulang duluan naik pesawat. Saya di jalan sendirian. Dia tabrak. Masuk rumah sakit. Saya tanya Pak Kapolres, mana Pak Komandan? Oh sudah Ustaz, sudah aman, sudah ini, nggak apa-apa, sudah dijahit. Orangnya mabuk, bawa minuman. Memang disuruh untuk mencelakai saya, biasa. Apakah saya pergi lapor? Oh saya lapor ke sini, saya lapor ke itu, saya ke lapor. Enggak, jangan pakai lapor, cengeng itu. Masuk Islam sendiri, berdakwah sendiri, mati kau sendiri. Jangan pernah memperalat makhluk. Tanamkan kesetiaan itu, bergantung kepada Allah. Ini karena kita suka peralat-peralat makhluk, makanya apa? Sama Muslim kita diadu. Sama Muslim kita diadu. Kemarin-kemarin tuh habis lempar-lemparan batu, lempar-lemparan api, apa ujung-ujungnya? Makan sahur sama-sama. Sudah ada yang mati. Provokator yang senang. Mari kita rapatkan barisan ukhuwah Islamiyah dari segala denominasi mazhab, NU, Muhammadiyah, Naqsabandiyah, Al-Wasliyah, Persis, FPI, Ansor, Banser, semua saudara rangkul. Nah, tepuk tanganlah kalau begitu. Rangkul, jangan mau diadu domba. Musuh kita tidak ada. Musuh kita adalah nafsu kita sendiri. Wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la amaratun bisu'i illa marrahim rabbi. Ghafurur rahim. Ini Juleha punya pengakuan ya dalam Quran surah Yusuf 53. Sesungguhnya nafsu, kata Juleha, menyuruh aku melakukan kejahatan, kecuali nafsu yang telah diberi rahmat oleh Tuhan. Nafsu itu selalu memaksa kita melakukan kejahatan, hasad, dengki, iri. Lihat tetangga beli mobil, mulai bengkak kita. Allahu Akbar. Nah, operasi kesehatan jiwa begini yang paling bagus di bulan Muharram. Mudah-mudahan sadar, ke depan kita lebih baik lagi ke depan, dan kita insya Allah setelah meninggalkan dunia ini pulang dengan membawa bekal amal soleh. Itu yang perlu kita simak dari makna esensial pelaksanaan hikmah daripada Muharram. Allahumma habib ilaina al-iman wa zanyu fi qulubina wa kari ilaina al-kufra wal fusuq wal isana waj'alna minar rasidin. Allahumma tawafana muslimina wal hikna bisolihin gaira huzaya wala maftunin. Allahumma ij'alna muflihin. Allahumma aftah akfala qulubina bijikrika wa atmim alaina nikmat wa asbik alaina min fadlik waj'alna min ibadika solihin. Ya Allah, ya Rabbul Alamin, Engkau yang telah membentangkan dua jalan bagi kami makhluk manusia, jalan yang Engkau ridhoi dan jalan yang Engkau murkahi. Hamba sekeluarga telah Engkau berikan petunjuk untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, sehingga kami boleh mendapatkan nikmat keselamatan di dalam Islam. Setiap langkah kehidupan dakwah hamba ini, ya Allah, telah begitu banyak berkah dan nikmat yang Engkau berikan. Keberkahan itu terjadi atas perintah dakwah yang sudah kami implementasikan berdasarkan keterangan ayat-ayat firman-Mu, ya Allah. Tanamkan itu dalam setiap jiwa kami. Setiap momen tablik akbar yang Engkau berikan kesempatan kepada hamba pribadi dan seluruh panitia. Dan kesempatan malam ini, ya Allah, hamba berada di tengah-tengah pelaksanaan Muharram dan tasyakuran Masjid Al-Hidayah yang ada di Cikalong Wetan. Berikan keberkahan bagi kami semua, ya Allah, sebab hanya Engkaulah sumber dari segala nikmat dan keberkahan dunia wal akhirat. Tanamkanlah setiap benih-benih kebenaran-Mu itu, ya Allah, agar berbuah dan bertumbuh di dalam jiwa kami, dan bisa melangkah untuk mendapat kepastian kehidupan keberkahan dunia hingga keselamatan di akhirat nanti. Persoalan bangsa ini, ya Allah, yang begitu rumit,
persoalan pemerintah dan masyarakat yang begitu sukar untuk diselesaikan dengan cara persuasif, kadang-kadang terjadi bentrokan, eskalasi konflik di tengah konteks kehidupan masyarakat ini. Keberkahan dan ampunan-Mu ya Allah kami harapkan selalu. Jadikan bangsa kami ini sebagai bangsa yang baldatun toibatun warabbun ghafur. Jauhkan dari segala petaka dan berikanlah harapan besar untuk para generasi kami menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Berhadir pula bersama-sama dengan kami malam ini ya Allah, dua pejabat Kapolsek dan Ramil. Baru 2 hari mereka ditempatkan oleh-Mu di tempat ini ya Allah, untuk menjaga umat ini, masyarakat ini dari kondusivitas Kantipmas. Lindungi kami semua, arahkan jiwa dan pikiran kami untuk bersatu dengan pendewasaan dan balik untuk melaksanakan peri dan peranata kehidupan yang lebih baik, baik selaku pemerintah dalam sistem kepolisian, pemerintah dalam sistem militer, pemerintah dalam sistem administrasi negara, dalam unsur kecamatan. Dan kami sudah mendapat ridho ampunan daripada-Mu ya Allah. Kami akan pulang hamba pribadi bersama istri anak. Biarlah keberkahan dan ampunan-Mu senantiasa membimbing kami di malam ini, untuk kami boleh beristirahat tidur. Di pagi hari kami dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibun da'wat. Rabbana ma khalaqta sabatilan subhanaka faqina azabannar. Rabbana man tudkhilin nar faqad aghzaytahu wa lil zalimin min ansirin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amana. Rabbana faghfir lana junubana wa kafir ana sayiatina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana li rasulika la tuzigh yaumal qiyamati. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Selamat merayakan tahun baru Islam. Usikum wa nafsi bitaqwallah. La ilaha illa huwa allahi falyatawakkalul mu'minun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.